Oke, hello semuanya. Video ini adalah video lanjutan ya dari video prediksi step gue yang pertama itu. Di sini sengaja gue bikin version 2-nya karena di video yang pertama itu masih banyak banget nih teman-teman yang masih belum mengerti ya. Jadi gue pun nggak puas jadinya karena gue ngebikin video itu supaya teman-teman yang belum mengerti jadi mengerti, bukan yang belum mengerti jadi bingung gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah version 2-nya atau final versionnya teman-teman ya. Nah, gue harap di sini dari video ini teman-teman udah bisa ngebaca step dan ngepredict step buat kedepannya gitu. Nah, sebelum video ini dimulai, gue harap juga teman-teman menggunakan earphone ya atau headset ya, biar kalian bisa dengar secara jelas dan akurat juga seperti apa yang gue dengar gitu teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya atau kasih saran buat video selanjutnya, kalian bisa DM gue melalui Instagram ya teman-teman ya. Di sana juga info-infonya lebih cepat juga. Jangan lupa di follow karena dikit lagi kita 10.000 nih teman-teman. Kita bisa swipe up. Gimana sih rasanya swipe up gitu ya? Kita belum tahu nih yang kayak gitu tuh belum tahu. Jadi jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja nih masuk ke topik videonya. Oke, basic dari prediksi step ini sebenarnya nggak begitu sulit teman-teman. Kita tuh cuma butuh menghafal dan membedakan masing-masing dari setiap bunyi step ini teman-teman. Nah, sekarang gue punya beberapa sampel step yang paling sering kalian dengerin nih ya dalam daily kalian bermain terus-terusan gitu. Jadi kalian bakal dengar terus gitu teman-teman. Nah, di sini gue nggak bakal banyak ngomong ya. Gue bakal bantu pakai teks doang biar kalian bisa mendengar secara maksimal gitu. Oke, sekarang kita bakal langsung aja nih mulai ya. Dan baksanya bakal gue matikan dalam 3, 2, 1. Oke, setelah kalian mendengar beberapa sampel bunyi step tadi, itu adalah bunyi step yang paling sering banget kalian dengar ketika bermain teman-teman. Jadi gue ambil dan gue nggak bisa nampilin semuanya ya. Seenggaknya itu kalian udah tau lah basic-basicnya yang paling sering kalian jumpai gitu. Nah, ini wajib dihafalin dan kalian harus benar-benar tahu perbedaannya teman-teman. Buat kalian bisa prediksi step gitu ya. Nah kemudian setelah kalian udah ngerti nih, udah hafal nih soal bunyi step yang tadi itu ya. Yang pertama kalian harus ingat, pada video step tadi ada gue bikinin di teksnya kayak gini. Kalau lawan yang di depan dan lawan yang di belakang itu bunyinya berbeda teman-teman. Bahkan kalian sama-sama di satu lantai gitu ya. Kalian sama-sama di kayak video ini nih, sama-sama di lantai 1 gitu teman-teman. Tapi kalau lawannya di depan dan di belakang bunyinya beda. Bunyinya beda ini bedanya cuma di bagian treble sama bassnya aja teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut ya karena bunyinya tuh nggak bakal nyaru sama yang bunyi di rumput atau bunyi di lantai 2 gitu teman-teman. Jadi kalian tetap harus hafalin nih teman-teman, mana bunyi yang di lantai 1, mana bunyi yang di lantai 2 nih. Kalau kalian perhatiin di video ini, gue itu ngedengar orang yang di belakang itu karena yang pertama dia itu
jalan dari tanah masuk ke lantai 1 gitu ya. Jadi kedengaran bunyinya dan itu di belakang, karena gue udah hafal ya bunyi step yang di depan dan di belakang. Jadi itu bener-bener wajib kalian hafalin teman-teman. Nah karena masih banyak banget kan yang nanya ke gue, bang gue masih bingung nih, bunyi stepnya gue udah dengar nih, gue tahu ada orang nih, cuman gue nggak tahu mana yang di depan mana yang di belakang. Nah gitu caranya teman-teman. Emang dari bunyinya udah beda, bahkan bunyi di kiri kanan pun sebenarnya beda kalau kalian benar-benar notice ya. Tapi itu nggak bakal jadi kesulitan buat dihafalin gitu. Oke, sekarang gue berasumsi kalau kalian itu udah ngerti nih cara ngebedain bunyi step di depan dan di belakang dan perbedaan masing-masing bunyi step itu ya teman-teman. Mana yang di rumput, mana yang di ground, mana yang di lantai 1 dan lantai seterusnya gitu teman-teman. Sekarang permasalahannya gimana caranya kita mengetahui posisi persisnya teman-teman. Jangan kalian itu asal ras ya. Misalnya kalian tahu lawannya di lantai 1, tapi kalian main masuk aja lantai 1, takutnya kalian udah ditungguin gitu kan. Nah, sekarang gimana kita cara cari taunya lantai 1 itu di bagian mananya persisnya gitu. At least mendekati gitu ya teman-teman ya. Gini caranya. Yang pertama, kita pastiin dulu nih teman-teman kalau lawannya itu benar-benar ada di depan ini gitu ya, di arah yang kita curigain. Contohnya nih, di gudang Giorgio Paul ini kalian kan baru datang nih. Biasanya orang yang baru ngerti ngebaca step dia itu benar-benar bisa ngerti cuma di kiri atau enggak di kanan. Kalau misalnya lurus itu kan dua-duanya bunyi, kalian pasti masih ragu-ragu teman-teman. Caranya gini teman-teman ya. Kalian kalau ingat kata-kata gua, buang crosshair kalian ke arah netral teman-teman. Gini, kalian curiga ini ada lawan nih di dalam gudang Giorgio Paul ini ya. Nah, crosshairnya nih kalian buang ke arah kanan, ke arah bukit Giorgio Paul sana, atau enggak ke arah kota Giorgio Paul sana sebelah kiri gitu ya. Jadi kalau kalian buang ke kiri, kalian pasti ngedengar stepnya di kanan doang. Kalau di kanan doang berarti fix lawannya itu ada dalam gudang ini. Atau enggak kalian buang crosshairnya ke arah kanan, ke arah Giorgio Paul, artinya ke handsfree kalian bakal bunyi di kiri doang, artinya fix kalau lawannya itu ada di gudang ini gitu teman-teman. Biasanya orang yang baru belajar step gitu ya, mereka tuh nggak bakal bisa secepat itu mengerti tanpa harus melakukan ini dulu. Jadi masih ragu-ragu, pasti banyak yang ngerasa kayak gini gitu teman-teman. Nah, setelah kalian mengerti soal ini, kita masuk nih ke hal yang paling sulitnya teman-teman. Kita tuh bisa ngepredik, kita harus nge-tracking arah lawannya teman-teman. Jadi kita udah tahu nih dia di dalam gudang ini, kita harus nge-tracking nih dia ini ke kiri apa ke kanan, dan itu harus benar-benar real time teman-teman. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba datang dari kanan atau dari kiri, lo udah siap gitu buat nyambut dia gitu. Oke, sekarang kita mulai ya cara prediksi stepnya. Cara kerjanya itu sebenarnya simple banget teman-teman. Kalian tuh benar-benar harus ingat dua hal ini doang buat keep on your mind gitu ya. Nah, cluenya ini. Misalnya kalau lawannya itu persis berada lurus di depan kalian, itu earphone kalian begitu mereka bikin noise, bikin step gitu ya, earphone kalian bakal bunyi dua-duanya, yang kiri maupun yang kanan. Begitupun kalau misalnya lawan kalian itu berada di belakang kalian lurus, earphone kalian juga bunyi dua-duanya teman-teman. Bedanya di bunyinya doang ya, bunyi yang di depan dan di belakang itu berbeda teman-teman. Kalau misalnya lawan di kiri dan di kanan ya kalian pasti udah tahu lah ya bunyinya, pasti bunyinya di kiri doang atau enggak di kanan doang. Nah, hal ini yang kita manfaatkan teman-teman, karena kalau misalnya lawan itu berada lurus di depan crosshair kita yang merah ini, yang di tengah-tengah ini, itu earphone kita bakal bunyi dua-duanya teman-teman. Jadi kita tetap tahan nih, kita tracking terus yang dimana posisinya itu earphone kita ini bunyi dua-duanya. Ngerti ya kalian maksud gue ya? Earphone kita ini harus bunyi dua-duanya. Nah, kita ikutin terus tuh kemana arahnya. Jangan sampai earphone kita ini bunyi kencang sebelah, jangan sampai yang kiri lebih kencang daripada yang kanan gitu, sebaliknya. Nah, kalian bakal tetap itu dapetin posisi lawannya, bahkan kalian nggak ngelihat lawannya itu ada di mana. Gitu cara kerjanya. Sekarang kalian tonton dulu aja skemanya gimana ya. Oke, dari ketiga step tadi teman-teman ya, dari ketiga step tadi, bukan step footstep ya, dari ketiga step tadi, kalau kalian bisa ngegabunginnya itu 100% kalian pasti udah bisa ngebaca step plus nge-trackingnya teman-teman. Jadi kalian tuh tahu arah lawannya itu sebelum kalian ngelihatnya gitu teman-teman ya, khususnya buat pertempuran jarak dekat. Soalnya bunyi step ini satu hal yang terpenting, itu nggak kalah pentingnya dengan aim kalian teman-teman, karena sebelum kalian nge-aim itu kalian harus tahu dulu nih visionnya kemana kalian harus nembak gitu ya. Jadi step ini penting banget fungsinya. Jadi dari ketiga step tadi
yang pertama itu wajib ya kalian untuk kalian itu bisa benar-benar menghafal dan membedakan dari setiap bunyi step ini teman-teman. Jangan sampai ntar misalnya di kiri kalian ini ada rumah dan ada rumput gitu. Jadi kalian itu jangan sampai di kiri kalian nembak rumah padahal lawannya di rumput gitu, karena perbedaan bunyinya itu benar-benar signifikan banget. Jadi jangan sampai kecolongan dengan hal-hal sepele seperti itu gitu teman-teman. Nah misalnya kalian kalau udah ngerti nih step yang pertamanya, dia di bagian step kedua nih untuk memastikan teman-teman. Jadi kalau udah mencurigai nih rumah yang di depan ini misalnya gitu, nah kalian gunakan cara tadi dengan menetralkan crosshair kalian ya. Misalnya lawannya kalian curigai di depan, di lurus depan kalian arahin crosshair kalian ke kanan teman-teman. Jadi suara stepnya itu kalau misalnya dia bikin noise, suara step itu benar-benar kedengaran di earphone kalian yang sebelah kiri doang. Jadi kalian bisa mastiin kalau lawan itu benar-benar ada di depan kalian, di arah yang kalian curigai tadi gitu teman-teman. Ini adalah cara di mana ya orang-orang yang masih antara bisa dan nggak bisa, yang masih kentang gitu skill baca stepnya gitu teman-teman. Nah di cara ketiga ini barulah kalian gabungin dari ketiga hal tersebut, bisalah kalian nge-tracking enemy jadinya gitu teman-teman. Jadi kalian itu buat nge-tracking enemy ini benar-benar kalian tuh nge-keep balance suaranya teman-teman. Jangan sampai earphone kalian yang sebelah kiri itu lebih kencang daripada yang sebelah kanan atau sebaliknya. Karena kalau misalnya yang sebelah kiri lebih kencang artinya posisi lawan kalian itu lebih di kiri lagi dari crosshair yang udah kalian tracking ya, kalian tandain gitu ya teman-teman. Yang ngerti ya sejauh ini maksud gue ya, karena udah gue jelasin dan udah gue kasih contohnya juga. Gue harap kalian mengerti ya di sini dan kita bisa sama improve lagi lah skill kita gitu teman-teman. Oke, gue pikir penjelasan gue udah lumayan detail dan kompleks banget ya. Harusnya dengan penjelasan seperti ini kalian udah pada ngerti ya semuanya. Dan di sini gue juga berharap kita sama-sama bisa improve lagi ya skill kita teman-teman ya. Dan yang paling penting tuh jangan lupa di share juga ke teman-teman kita lainnya. Jangan pelit-pelit lah gitu ya ke teman-teman lain itu. Tolonglah di share gitu videonya biar yang lain tuh juga ngerti dan paham juga gitu teman-teman. Buat teman-teman yang belum ngerti, buat orang-orang yang udah ngerti tapi masih nonton video ini, kalian boleh mantauin aja nih teman-teman. Kalau ada tambahan, kalian boleh bantu gue gitu buat koreksi di bawah gitu, atau ada pertanyaan yang bisa kalian jawab, gue juga minta bantuan buat tolong dijawab kalau kalian mau gitu. Oke, gue pikir segitu aja videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian udah tahu ya harus ngapain ya. Mungkin ada pertanyaan nih, misalnya kalau semua orang udah ngerti semua nih ngebaca step, terus gimana dong cara ngelawannya? Gampang teman-teman, tahan step, permasalahan selesai. Oke, bye bye. Muncullah kepalamu, hilang ya. Geram. Gak ada bom bang. Kali Groza tuh ampun ya Allah. Kali Grozanya. Gila. Tadi berapa orang sih? Satu squad gitu.